Gedung KRIS menjadi lokasi pertama yang didatangi sejumlah anggota Dewan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulyan di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kedatangan para anggota Dewan ini sempat mengejutkan sejumlah pegawai rumah sakit termasuk warga yang berada di lokasi. Dalam sidak tersebut, rombongan para anggota Dewan ini saat melewati pintu utama gedung langsung disambut oleh banyaknya genangan air yang berceceran di lantai. Bahkan tampak sejumlah plafon di salah satu ruang gedung KRIS ini juga sudah ambruk, diduga tidak mampu menahan rembesan air dari atap bangunan. Gedung KRIS yang dibangun pada tahun 2024 lalu dengan anggaran lebih dari 4 miliar rupiah dari dana DAK ini, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Firdaus Fatah menyampaikan bahwa sidak ini dilakukan adanya informasi terkait kerusakan gedung yang baru saja selesai dikerjakan. Pengamatan kami memang ditemukan ada plafon yang rubuh atau ambruk diduga karena adanya rembesan air ya Pak. Diduga karena adanya rembesan air, pihak rumah sakit juga sudah menyaksikan. Nah ini akan kami tindak lanjuti nih Pak. Dalam forum-forum rapat selanjutnya mungkin DPR memanggil pihak-pihak terkait, bisa konstruktornya, pihak rumah sakit selaku pengelola fisik bangunan. Nanti kita akan dudukkan, kita minta keterangan lebih lanjut. Hari ini kita baru mengambil pengamatan langsung saja. Pertama terkait angka ya Pak ya, angka memang saya rasa cukup fantastis, 4 miliar. Cuman menentukan pantas atau tidaknya tentunya kami harus mengkajian lebih jauh. Kita harus memanggil tim teknis, detail-detail pengadaannya harus kami baca dulu, rencana bisnis anggaran atau RBA-nya juga harus kami telah lebih lanjut, baru kami bisa simpulkan anggaran ini masuk akal atau tidak. Selain meninjau gedung KRIS, rombongan anggota Dewan ini juga meninjau bangunan gedung lantai 2, ruang rawat inap kelas 1. Lagi-lagi para anggota Dewan ini kembali menemukan plafon bangunan yang sudah rusak. Dewan meminta agar bangunan tersebut segera diperbaiki dan difungsikan, mengingat sering terjadi penumpukan pasien di rumah sakit ini. Memang saya selaku PA sudah mendelegasikan waktu itu kepada PPK, yaitu di Dinas PU. Nah terkait bangunan bocor tadi, saya juga komunikasikan bagaimana nanti pelaksana itu mengecek di masa pemerintah ini untuk diperbaiki. Tapi kalau kenapa tidak difungsikan ini, jadi saya harus menjelaskan bahwa memang gedung itu kita memang masih butuh bantuan dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait untuk melengkapi apa-apa aja yang belum ada, seperti jalan lingkungan di sana. Kan kita juga bagian dari pemerintah kan tidak berdiri sendiri rumah sakit ini Pak, butuh dinas-dinas terkait. Nah, bagaimana nanti juga bisa mensupport bagaimana rumah sakit ini untuk pelayanannya bisa lebih baik. Anggaran dananya berapa? Itu, Pak? Waktu itu 4,4 sekian miliar ya? Iya itu. Jadi ada beberapa orang ini di Dewan sih ngomong dari anggaran segitu tuh katanya kurang pantas melihat kondisi gedung itu gimana itu? Kalau saya sih Pak, kan ini kan teknisnya di PU. Mereka kan kita sudah ada perencanaan tadi, perencanaan ada pengawasan, ada pelaksana. Nah itu kan teknisnya kepada dinas PU sebenarnya bagaimana mereka selama ini berkegiatan. Mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke dinas PU-nya Pak terkait itu. Bidang tapi cekal. ya dan kami pun